Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan belajar di tema 7 subtema 3 pembelajaran 3. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita di pembelajaran 3, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis sikap terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, siswa mampu menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Nah, pada muatan IPS, kita akan belajar mengenai menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia mengolah sumber daya alam untuk menghasilkan barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan produksi merupakan kegiatan mengolah sumber daya alam atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua, kegiatan distribusi merupakan kegiatan mengantarkan atau menyalurkan barang-barang hasil produksi kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa. Nah, faktor penyebab keragaman kegiatan ekonomi di Indonesia itu karena wilayah geografis Indonesia yang berbeda-beda. Ada daerah pantai, daerah dataran tinggi, dan juga daerah dataran rendah. Nah, dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, masyarakat dapat memilih bidang pekerjaan yang dikuasainya, seperti pada bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah petani. Di daerah rendah, di dataran rendah, mata pencahariannya yang cocok adalah petani padi atau kangkung, jagung, bayam, tomat, dan cabai. Dan untuk dataran tinggi, petani menanam sayuran dan buah-buahan. Nah, juga selain itu, banyak yang berprofesi sebagai petani kebun seperti teh, cengkih, dan pala. Nah, kegiatan pertanian ini termasuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Yang kedua, bidang peternakan. Peternakan merupakan kegiatan usaha dengan memelihara hewan, kemudian mengambil hasilnya dan dijual. Nah, contoh peternakan itu, yang pertama peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda, dan peternakan hewan kecil meliputi domba, kambing, dan kelinci, serta peternakan unggas meliputi puyuh, ayam, angsa, itik, dan burung. Nah, kegiatan peternakan ini juga termasuk kegiatan produksi yang menghasilkan barang. Nah, selanjutnya pada bidang perikanan, perikanan itu merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Nah, ada yang membudidayakannya melalui tambak atau melalui kolam, dan juga ada yang menangkap ikan di laut. Nah, selanjutnya pada bidang perhutanan. Perhutanan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia. Contoh pada gambar ini adalah termasuk hasil perhutanan karet. Selanjutnya, pada muatan PPKN, kita akan belajar mengenai keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia yang dapat memperkaya khasanah budaya nasional, tentunya kita harus menerapkan sikap yang bijaksana. Nah, dampak negatif dari kurangnya pemahaman atas keragaman itu apa? Yang pertama, menimbulkan konflik antar ras, suku, dan agama. Kedua, timbulnya perpecahan bangsa. Ketiga, timbul konflik antar kelompok. Keempat, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana.
Nah, terus tentunya kita harus bersikap toleransi ya terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, contoh sikap toleran itu apa? Yang pertama, menerapkan sikap menghargai perbedaan, hidup berdampingan secara damai, dan berinteraksi dengan baik tanpa adanya sekat. Nah, lalu ada sikap yang harus dihindari untuk menjaga persatuan. 1. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. 2. Acuh tak acuh. 3. Menganggap suku sendiri lebih baik daripada lainnya. Sifat-sifat ini yang harus kita hindari agar persatuan di Indonesia tetap terjaga. Nah, pada muatan bahasa Indonesia, kita belajar mengenai menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara penyampaian teks berupa konsep yang berisi informasi-informasi. Nah, dan peta pikiran juga itu disajikan secara bagan. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, menentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks. Yang kedua, pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Dan yang ketiga, menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, tugas pembelajaran kita itu yang pertama, menyebutkan bidang pekerjaan orang tuamu. Dan yang kedua, termasuk ke dalam kategori kegiatan ekonomi apakah pekerjaan orang tuamu tersebut. Termasuk dalam bidang kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, atau distribusi. Gitu. Nah, semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.